Mikro dan nanoplastik memengaruhi kemunculan kehidupan. Selama kehamilan, tubuh wanita menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan dan perlindungan janin. Namun, bahkan plasenta, penghalang utama tubuh antara ibu dan anak, tidak dapat menghentikan nanopartikel plastik untuk menembus. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Antonio Ragusa membuat penemuan penting ketika mereka mendeteksi partikel mikroplastik di plasenta manusia untuk pertama kalinya. Temuan mereka menunjukkan bahwa plastik dapat menembus tempat di mana belum pernah ditemukan material buatan sebelumnya. Lingkungan tempat kehidupan baru dimulai. Saya berada di tempat yang indah di Italia, di Sardinia, sebuah tempat bernama Piscinas Insulcis, Bienco, di barat daya Sardinia, tempat bekas daerah pertambangan berada. Ini adalah tempat yang sangat terpencil dan indah, di mana tidak ada apapun di sekitar sejauh 6 atau 7 km. Saat saya berjalan, tiba-tiba saya melihat benda-benda cerah, berwarna-warni, dan berkilauan di pantai. Saya bertanya pada istri saya, "Apa ini?" Dia menatap saya sedikit bingung dan berkata, "Ya, ini plastik." Saya berkata, "Plastik? Bagaimana mungkin plastik bisa sampai di sini, padahal tidak ada apapun sejauh 7 atau 8 km ke segala arah?" Dia menatap saya lagi dengan ekspresi yang menunjukkan betapa sedikitnya pemahaman saya dan berkata, "Tentu saja, ini berasal dari laut." Dan saat itulah sesuatu terlintas di benak saya. Jika plastik dapat menyebar melalui lautan, dan berakhir di tempat-tempat yang belum tersentuh, maka plastik juga dapat mencapai bagian dalam rahim dan masuk ke dalam tubuh bayi. Secara alami, dari intuisi itu, saya mulai mengejar jalur penelitian ini. Saya seorang ginekolog, saya membantu persalinan, jadi saya tahu tentang plastik sama seperti orang lain. Sampai pada titik tertentu. Tetapi saya mulai membaca dan belajar. Dan saya menghubungi beberapa ilmuwan yang bekerja dengan mikroskop. Salah satunya adalah seorang profesor brilian yang bekerja di sisi lain Italia, di wilayah Mars. Dia menggunakan mikroskop Raman. Mikroskop Raman memungkinkan Anda untuk memeriksa jaringan dan menentukan apakah ada plastik di dalamnya. Sekarang kita menyebutnya plastik, untuk mempermudah. Namun tentu saja, istilah plastik mencakup berbagai macam material. Ada puluhan dan puluhan jenis plastik yang berbeda. Katakanlah itu adalah potongan-potongan kecil, polimer, yaitu potongan-potongan kecil yang berulang tak terbatas dari material tertentu, yang kita gunakan setiap hari sepanjang hari. Jadi kami mengirimkan plasenta kepada profesor ini, dan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia mampu menemukan dan mengidentifikasi plastik di dalam plasenta untuk pertama kalinya. Artikel yang kami terbitkan pada tahun 2021 sempat menimbulkan sedikit skandal, karena gagasan tentang plastik di dalam plasenta di dalam tubuh bayi kita, mengejutkan banyak orang karena plastik yang kita temukan di lautan adalah plastik, yang sama yang pada akhirnya kita temukan di dalam tubuh anak-anak. Mikro dan nanoplastik memengaruhi anak dalam kandungan. Plastik memicu peradangan dan mengganggu aliran darah di plasenta. Ini berarti janin menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi, meningkatkan risiko keterlambatan pertumbuhan intrauterin, hipoksia, dan kelahiran prematur. Semakin banyak plastik di plasenta, semakin besar kemungkinan bayi lahir prematur. Dan bayi-bayi ini cenderung lebih kecil, dibandingkan dengan bayi yang terpapar plastik dalam kadar lebih rendah. Kita harus menyadari bahwa kelahiran prematur adalah masalah utama yang dihadapi umat manusia saat ini. Di Italia, angkanya sekitar 7%. Di Amerika Serikat, di mana sistem perawatan kesehatannya jelas kurang efektif dibandingkan dengan Italia, 12% bayi lahir prematur. Jadi dalam hal ini, peningkatan jumlah ini akan berarti beban yang lebih besar bagi umat manusia, secara biologis, bagi keluarga, dan bagi semua orang yang terlibat, dan tentu saja secara ekonomi, bagi mereka yang peduli dengan biaya. Kita tahu bahwa partikel-partikel ini dapat diserap oleh partikel-partikel yang melewati plasenta, dan kemudian ditemukan di embrio, dan oleh karena itu menunjukkan bahwa, bahkan pada tahap awal kehidupan, kita juga memiliki paparan terhadap embrio. Muatan elektrostatik yang dibawa oleh nanoplastik sangat berbahaya pada jaringan embrionik, Initivio Kuro, di mana gangguan kecil sekalipun dapat menyebabkan kelainan perkembangan. Dengan kata lain, nanoplastik mulai membahayakan tubuh anak bahkan pada tahap paling awal pembentukannya. Selama 2 dekade terakhir,
para dokter telah mendokumentasikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam cacat lahir bawaan. Sebagai contoh, para peneliti Tiongkok menemukan bahwa di Tiongkok, angka kejadian cacat tersebut hampir 3 kali lipat. Tren serupa juga diamati di negara lain. Salah satu kelainan bawaan yang paling cepat berkembang pada bayi baru lahir adalah gastroskisis, yaitu cacat pada dinding perut bagian depan, akhar takui rahia, ri latalisi gerahia, yaberdibandiasasi. Ri latalisi gela, di mana sebagian usus dan terkadang organ lain menonjol melalui lubang di rongga perut. Prevalensi cacat ini telah meningkat selama 3 dekade terakhir. Sebagai contoh, di Amerika Serikat antara tahun 1995 dan 2012, persentase peningkatan gastroskisis berkisar antara 68% hingga 263%. Semakin banyak anak juga lahir dengan hipospadia, suatu kondisi di mana lubang uretra pada anak laki-laki terletak pada posisi yang tidak normal. Di Amerika Serikat, insiden hipospadia telah meningkat sekitar 17% selama 20 tahun terakhir. Baru-baru ini juga dilaporkan peningkatan jumlah kasus yang melibatkan cacat jantung bawaan, sindrom Down, dikasi, dan anomali perkembangan lainnya. Dampak mikro dan nanoplastik pada anak-anak. Setelah lahir, anak-anak terus terpapar partikel mikro dan nanoplastik. Botol bayi plastik, kemasan makanan, dan mainan semuanya merupakan sumber kontaminasi. Saat botol bayi berisi air hangat dikocok, hingga 16 juta partikel mikroplastik per liter dapat dilepaskan. Air panas dan sterilisasi semakin mempercepat proses ini. Akibatnya, bayi terpapar jutaan partikel mikroplastik dan triliunan nanoplastik setiap hari. Para ilmuwan bahkan telah mendeteksi mikroplastik dalam ASI manusia. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 40% sampel ASI, salah satu sumber nutrisi bayi yang paling penting, sudah mengandung mikropartikel plastik berbahaya. Karena tingkat metabolisme dan frekuensi pernapasan yang lebih tinggi, anak-anak menghirup lebih banyak udara, air, dan makanan per unit berat badan dibandingkan orang dewasa. Akibatnya, pada tingkat kontaminasi lingkungan yang sama, tubuh mereka menyerap dosis mikroplastik yang lebih tinggi. Selain itu, penghalang pelindung di dalam tubuh anak belum sepenuhnya berkembang. Ini berarti partikel plastik dapat menembus jaringan dengan lebih mudah dan menumpuk pada konsentrasi yang lebih tinggi. Misalnya, pada anak di bawah usia 2 tahun, tulang etmoid belum sepenuhnya terbentuk dan lubangnya lebih lebar, memungkinkan partikel plastik untuk lebih mudah melewati saraf penciuman langsung ke otak. Plastik adalah zat penyusup, dan terutama anak-anak yang terkena dampaknya. Dalam artikel ilmiah kami yang menarik banyak perhatian, dan banyak dikutip, kami menyebut mereka bayi cyborg, yang berarti bayi yang terbuat dari bahan organik, tetapi juga bahan anorganik seperti plastik. Bayi-bayi ini lebih kecil, umumnya memiliki otak yang lebih kecil, dan sangat sedikit yang memiliki kadar plastik yang lebih rendah di dalam tubuh mereka. Mereka tidak sepenuhnya bebas dari plastik, karena plastik ada di mana-mana, tetapi dengan kadar plastik yang lebih rendah. Karena muatan elektrostatik partikel mikro dan nanoplastik, serta adanya bisfenol dan futalat, sistem endokrin dan reproduksi anak-anak sangat rentan. Zat-zat ini mengganggu pembentukan dan perkembangan organ reproduksi, berpotensi menyebabkan infertilitas di kemudian hari. Mengingat proyeksi ilmiah bahwa pada tahun 2045 umat manusia dapat menghadapi infertilitas yang meluas. Anak-anak yang lahir setelah tahun 2020 mungkin memiliki kemungkinan besar untuk tidak dapat memiliki keturunan sendiri. Saya memiliki 2 putri kecil dan bagi saya pribadi, semua yang baru saja kami dengar sangat menakutkan. Yang benar adalah kita masih belum sepenuhnya memahami konsekuensi bencana dari paparan mikro-nanoplastik pada anak-anak kita. Atau, seperti yang dikatakan Dr. Ragusa, mereka telah menjadi anak-anak cyborg. Kita baru mulai memahami sepenuhnya skala realitas ini. Dan sungguh memilukan melihat anak-anak kecil, dan menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa memiliki anak sendiri. Belum lagi nyawa mereka sudah terancam saat ini. Sistem kekebalan tubuh juga berisiko. Di masa kanak-kanak, sistem kekebalan tubuh masih belajar membedakan antara teman dan musuh. Paparan mikroplastik dapat mengganggu proses ini, meningkatkan risiko alergi, eksim, intoleransi makanan, dan bahkan penyakit autoimun. Namun, hal ini juga memiliki konsekuensi jangka panjang, di mana pemrograman sel menentukan penyakit yang kemudian akan
bermanifestasi ketika seseorang mencapai usia dewasa, yaitu pada usia 40 atau 50 tahun. Dan ini adalah penyakit-penyakit yang saat ini sangat merajalela, bahkan bisa dibilang merusak dunia kita. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, diabetes, dan sindrom metabolik. Otak anak sangat rentan pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Periode kritis perkembangan sistem saraf yang pesat terjadi ketika neuron terbentuk dan koneksi saraf yang kompleks, luput terjalin. Namun, nanoplastik bermuatan elektrostatik dapat mengganggu proses-proses yang rumit ini dengan menginduksi peradangan, merusak sel-sel saraf yang belum matang, dan menghambat perkembangannya. Akibatnya, kemampuan memori, perhatian, dan belajar dapat terganggu. Dan ketidakstabilan emosional dapat muncul. Seiring waktu, ini dapat bermanifestasi sebagai kecemasan, kesulitan belajar, dan episode agresi. Selain itu, studi menunjukkan potensi hubungan antara paparan mikro dan nanoplastik dengan perkembangan gangguan spektrum autisme. Mengingat luasnya kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatis pada tubuh manusia. Komunitas ilmiah mungkin perlu meneliti lebih cermat peran mereka dalam peningkatan pesat autisme. Bagi saya sebagai seorang ayah, sungguh memilukan menyadari betapa tak berdayanya anak-anak kita. Mikroplasia dan anaplasia mulai memengaruhi mereka sejak saat pembuahan, berlanjut sepanjang perkembangan janin, dan terus berdampak setelah lahir. Sayangnya, penyakit yang telah kita bahas bukanlah satu-satunya kondisi yang dapat dipicu oleh mikro dan nanoplastik. Pada anak-anak, menurut statistik, sindrom kematian bayi mendadak, SIDS, termasuk di antara penyebab utama kematian pada bayi di bawah usia 1 tahun. Ini terjadi ketika bayi yang tampak sehat meninggal secara tiba-tiba. Dan penyebabnya tetap tidak diketahui meskipun telah dilakukan berbagai pemeriksaan. Jumlah tragedi semacam ini meningkat pesat. Di Amerika Serikat, misalnya, jumlah kematian mendadak pada bayi meningkat sebesar 12% antara tahun 2020 dan 2022. Ini adalah tragedi yang tak tertahankan ketika tidak ada cara untuk melindungi